Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, balik lagi ke Pekanli episode 2. Minggu lalu sakit, ngedrop, jadi tidak ada buat ya, plus tidak menyempatkan juga sih. Nah, baru kesempatan minggu ini pun ini udah telat, hari ini hari Minggu, dan kemungkinan juga akan ada video untuk menutupi minggu lalu yang tidak diupload tersebut dalam waktu dekat. Jadi kemungkinan akan syuting lagi dalam waktu dekat tentang berarti berapa minggu yang lalu ya, seminggu yang lalu. Nah, jadi hari ini tanpa berlama-lama langsung mulai. Kayak tidak ada yang mau aku ceritakan dulu sebelumnya, karena seminggu ini juga masih pemulihan, masih ya pemulihan dari drop lah. Oh ya, Pontianak juga lagi berkabut, jadi ya begitulah. Oke, lupa. Berarti kita mulai dari tanggal, kita mulai dari hari Sabtu. Kita mulai dari tanggal berapa tuh? 6, 7, lupa. Dari Sabtu minggu lalu paginya saya ada lari dengan Akbar di Mujahidin. Di mana ya? Lupa, pokoknya salah saya tulis tuh pagi saya ada lari dengan Akbar. Kemudian pagi menuju siang, jam 10-an, enggak deng, jam 11-an itu bayar UKT. Jadi Sabtu bank di mall tuh buka, bank Kalbar, jadi bisa bayar di mall UKT. Udah ke mall cuma bayar doang, sekalian pergi lanjut isyarah rutin kan tiap Sabtu insyaallah. Isyarah itu ngomongin event kita, lupa ngomongin apa ya. Yang saya ingat adalah setelah ngomongin itu sorenya setelah asar tuh kita sharing tentang organisasi Pontianak. Kita tuh pernah ikut apa aja dan keresahan kita masing-masing. Teman-teman ada yang sebagai organisasi di luar, ada yang di kampusnya, ada yang pernah juga dari SMA ikut apa gitu. Jadi kita sharing, terus kita juga ngasih tahu apa sih keluhan dari masing-masing kita gitu. Udah seperti itu aja. Dan ini tentang masalah kebiasaan yang nulis dan kebiasaan nulis dan belajar tuh ya. Nulis tuh udah lama dan udah dilakuin, tapi masih suka kadang misal ada perlu sesuatu tulis kecil-kecilan. Tapi kalau untuk mengarang dan lain-lain sih udah mulai terhenti ya, mulai jarang. Yang belajar kalau misalnya hari itu tidak bisa, masih tertutupi oleh hari besoknya. Nah, hari Minggunya, hari Ahadnya ada lari dengan ayah. Pertama kali lari dengan ayah ngajak lari, oke lari, dan ternyata kencang teman-teman, menyenangkan sekali sih larinya. Dan ternyata ayah tuh udah kencang. Yang awalnya ayah juga sering ngomong, ayah tuh dulu untuk ngangkat kaki aja tuh susah, ini cuman ya jalan. Ternyata pas dibawa lari tuh struggle gitu. Nah, akhirnya ayah tidak tahu, saya tidak pernah lihat progresnya, cuman ya kadang keluar, juga tidak pernah ikut tahu. Dan sekalinya yang ngajak, ternyata kencang juga. Jadi ya begitulah, sebagai anak bangga
terhadap orang tuanya. Kemudian lari keliling aja, muter sebentar, pulangnya beli air tahu, beli nanas, beli buah yang lain juga, tapi nanas itu beda toko. Nah buah-buah yang lain, mangga, jeruk atau beli enggak ya, lupa, mangga kalau nggak salah waktu itu beli. Jadi pulangnya nentengin barang, jadi dari pasar sekitaran ya sekilo terakhir kah, sekilo kayaknya dari pasar ke sini, sekilo terakhir itu jalan. Udah sangat menyenangkan dan seru. Setelah itu pulang, ya udah pulang ngelakuin hal-hal seperti ini. Saya nggak tahu ini kedengaran apa enggak, tapi harusnya masuk dong, tapi tidak ada wave nya. Coba dimatiin dulu audionya sebentar. Kenapa tidak ada ya? Sebentar ya teman-teman, kalau enggak kita pakai audio yang ini aja, tapi jelek jadinya nanti. Tidak ada wave, tidak terekam, tidak ada suaranya. Cek lagi audio dan video kita. Kenapa tidak ada ya? tes mode hening dihidupkan. Apa karena mode hening? Aduh aneh nih, apa nih? Ya tidak ada saya hidupin mode hening. Sebentar ya. Coba lagi. Kalau kita ganti HP. Tes tuh. Pas dihidupin audio, tiba-tiba ada tulisan mode hening dihidupkan. Why? Tes. Tidak tahulah. Aneh. Halo. Masa HP-nya rusak guys? Jadi kita ganti dulu. Pause dulu ya, di pause. Oke, sepertinya kita ganti HP saja, karena di sini kelihatan wave-nya dan semoga ini terekam ya teman-teman. Jadi untuk berapa tadi, 8 menit pertama mohon maaf untuk suaranya misalnya jelek. Nah oke, jadi tes. Nah udah tadi paginya ya melakukan aktivitasnya berdua kita. Siangnya aku ada mendesain poster buat latihan doang sih sebenarnya, plus ada juga postingan untuk Syarah Media tentang bulan Muharram. Jadi bertepatan 1 Muharram, nggak salah hari Ahad tuh.
Jadi saya buat poster itu untuk pos. Sore malamnya tidak ada tulisan di sini, jadi tidak tahu ada apa. Kemudian hari Senin paginya saya nonton teman saya sempro Lilis. Sementara hari itu saya ada jadwal untuk bimbingan dengan dosen pembimbing, dan ternyata dosen pembimbing membatalkan dan katanya belum bisa, besok saja. Nah, jadi datang ke kampus jam 10 apa jam 8 ya pagi, pokoknya datang nonton. Siangnya makan ya, lupa sih. Pokoknya Senin tuh nonton Lilis, nonton sempro. Kemudian saya lupa, soalnya teman saya juga ada 2 lagi yang sempro. Nah itu saya lupa tuh kapan yang siangnya pergi makan. Tidak ada banyak cerita di hari Senin, sepertinya juga tidak ada kegiatan apa-apa ya di luar. Saya untuk yang kebiasaan juga seperti dilanjutkan seperti biasanya. Hari Selasanya, hari Selasa yang mulai bukan padat ya, banyak cerita lah. Dari Selasa pagi, oh enggak deng, yang makan tuh hari Selasa. Oke, berarti hari Selasa itu pagi saya berniat untuk berkonsultasi skripsi, dan ternyata kata ibunya bilang, ketahuan dong, ternyata dosen pembimbing saya bilang kita undur siang, dan paginya udah di kampus doang, plus juga ada yang seminar. Pagi itu ada yang seminar nonton lah, lihat sih, nggak nonton, jadi udah selesai seminarnya, melihat. Setelah itu siang sebelum pergi makan tuh, saya sebelum pergi skripsi ada pergi makan dengan teman-teman, makan kecil-kecil. Nggak makan berat, tapi saya nggak makan waktu itu, jadi cerita-cerita aja, menyambung silaturahim, karena udah lama nggak ketemu, udah sebulanan libur kan. Tapi minggu depan udah masuk teman-teman. Nah jadi siangnya itu, setelah makan sholat dulu. Apa saya ada pulang dulu ya, saya lupa. Pokoknya setelah sholat ke kampus. Akhirnya niat saya untuk skripsi akhirnya bisa jalan lagi. Sebenarnya sebulan itu saya berniat untuk menyelesaikan skripsi, ternyata bukan hambatan ya, karena perlu software lain, dan itu software juga kita melakukannya sama-sama dengan teman saya. Jadi menunggu dia dulu selesai, dan agar efisien tuh akhirnya belinya nanti, tunggu selesai dulu. Dia baru selesai lulusannya hari itu, Senin baru bisa beli pula. Senin baru bisa beli, tapi karena belum bisa bimbingan, jadi Selasa belinya. Setelah Selasa beli baru mulai bisa ada progres buat skripsinya. Nah, bukan Selasa beli ya, Selasa tuh bimbingan, dan kita cerita progresnya sampai mana, dan progres PR kemarin juga ada sampai mana. Belinya diserahin ke saya, dan saya belinya besok paginya sih. Nah setelah itu siang, karena udah mau akhir-akhir libur ya, udah mau dekat-dekat masuk lagi, jadi sorenya ada janjian dengan teman-teman untuk seru-seruan nongkrong, main Uno ya, nongkrong main Uno di Tumbas, di kafenya Putra di Tumbas. Jadi dari awal sekali buka sampai mau tutup tuh kita di situ. Dari jam berapa tuh, setengah 5, jam 4 jam 4-an, sampai mau tutup jam 9.
ya jam 8 jam 9 di sana. Jadi makan, minum, ngobrol seru-seruan, main Unonya mulai dari kartu, terus main remi, terus main Uno stack tuh. Sampai ada ini bukan challenge sih, paling cuman ya yang kalah pakai helm gitu. Terus ada kayak penobatan pelepasan, terus dikasihkan ke yang kalah dan seterusnya. Seru deh pokoknya. Nah jadi setelah dari skripsi tadi itu udah mau asarnya saya di Ismu Yahya. Jadi dekat sana Ismu Yahya tuh masjid gede lah yang ada di Pontianak dan sekitarnya, dan itu bergerak juga dakwahnya kelihatan. Jadi ingin kembali bukan awalnya juga tidak berniat menyambung silaturahim sih, tapi ketemu juga sama Bang Noval, jadi kenalkan di sana, ketemu akhirnya ya ngobrol sedikit ya, saya dari kampus Bang gitu, mau ke tempatnya Putra, mau ke Wonodadi gitu. Ada kucing. Kemudian udah malamnya saya lanjutkan dengan ada Bang Hilmi dan ngobrol lah dengan Putra juga. Nah, oh ya, ini juga hari dimana saya tahu mengecek tentang screening HP. Ini kucing ini. Nah, dan ternyata karena benar sibuk ya, karena memang sengaja tidak memainkan HP banyak, itu bandingannya dengan hari sebelumnya itu adalah kayak 4 jam, mungkin 3 jam 4 jam, jadi sangat jauh. Jadi hari itu sedikit memang main HP, sedikit buka HP, dan screen time-nya juga sedikit. Jadi saya bangga. Yeay. Lanjutnya hari Rabu paginya, paginya ada nyeleksi artikel. Habis beli software tadi, nyeleksi artikel. Udah tuh akhirnya tenggelam di dalam situ ya. Dari hari Rabu tuh tenggelam nyeleksi artikel. Oh, ini enggak masuk, keluarin gitu. Itu gampang bro, gambar asupan gizi bla 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 enggak masuk karena ini judulku di atas ini. Itu kebiasaan itu terus sampai masuk. Nah, saya niatnya masuk tuh mau bimbingan dengan dosen pembimbing saya yang lain. Jadi saya harus selesai hari Senin masuk tuh udah harus selesai screening. Dari Rabu beli software, menyeleksi artikel. Jadi caranya tuh tahap-tahapan dari skripsi saya itu adalah lihat dulu artikel yang terduplikasi ada enggak. Setelah yang terduplikasi kan karena pakai software jadi nampak tuh, oh ini terduplikasi ada sekian, dicek, tapi bisa dicek lagi apakah benar nih duplikasi atau cuman ini doang. Jadi ada yang benar-benar terduplikasi literally sama, ada juga yang kayak 60-70% dan ternyata itu cuman judulnya sama, isinya itu beda. Nah, udah jadi terduplikasi, coba lihat, baru mulai ke judul. Nah, judul tuh banyak tuh karena ada 5 ribuan, dari 5.000 sekian tetap 5.000, duplikasinya cuman 100-an enggak salah. Ya tetap 5.000. Aktif bener ini. Tetap 5.000. Udah, jadi sehari berdedikasi lah berapa gitu, saya lupa. Tapi kalau nggak salah tuh sejam kalau fokus tuh bisa 500 dilihat. Sejam bisa 500. Jadi selesainya waktu itu tinggal sedikit lagi tuh hari. Jadi Senin subuh baru selesai. Nah, jadi hari Rabu itu seharian lah disibukkan dengan skripsi karena baru juga kan. Jadi di rumah aja kalau nggak salah, jadi tidak ada kemana-mana. Karena kemarin juga udah banyak mainnya, udah seru-seruan, jadi capek ya. Mengecas, kayak introvert aja, mengecas energi lah. Jadi enak di rumah. Plus ada kesibukan baru kan, dikerjain. Kamis, alhamdulillah hari itu puasa. Bangun tidur tetap skripsi ya,
Jadi kalau nggak salah waktu itu memang meniatkan puasa dari malam, jadi sahurnya tuh malam, bangunnya cuman buat minum air putih, paling minum air putih. Nah, paginya tetap skripsi, siang Bang Hilmi ngajak buat podcast, jadi bahas tentang game. Jadi ke kafe buat podcast bahas tentang game sampai asar. Di ngomongin game tuh, dari game pertama kalian dimain apa, awal-awal PS, awal-awal komputer tuh mainin apa. Yang nggak tahu sih udah diupload atau belum, atau nggak tahu diupload apa enggak. Jadi udah main, ngobrol sampai siang, sampai sore deng. Nah, sore ngobrol dan dapat kabar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Ustadz kita ya, salah satu ulama besar di Indonesia, Ustadz Yazid, dapat kabar meninggal. Di sana saya jujur bukan orang yang bukan orang yang sering nonton beliau sampai kayak sejam full kajian beliau, enggak. Tapi kadang lewat lah dikit-dikit videonya. Plus zikir pagi petang yang saya pakai sampai sekarang merupakan tulisan dari tangan beliau. Jadi buku beliau gitu, yang awal dibaca itu dari buku beliau. Jadi awal tahu baca tuh bukunya warna ungu kalau nggak salah. Jadi beliau menulis itu. Sekarang udah nggak pakai buku itu lagi sih, tapi awal ngafal, awal sering di rumah itu pakai bukunya beliau. Sedih ya, sedih, mungkin belum bisa merasakan seperti orang teman-teman salafi yang rasakan ya, yang sering dengar kajian beliau ya mungkin. Tapi sedih melihat respon-respon orang-orang. Jadi waktu itu meninggal adalah respon-respon orang ngelihat kayak alhamdulillah katanya, kayak aneh gitu orang-orang tuh kenapa menyibukkan ke hal-hal yang seperti itu, dan malah jatuhnya mencela, memecah belah umat. Dan itu guru loh, itu orang yang alim, orang yang banyak menyebarkan ilmu, dan belum tentu kita juga ilmunya sebeliau, belum tentu kebaikan kita sebanyak beliau, belum tentu dakwah kita sekuat beliau. Tapi banyak orang-orang yang mencela beliau, banyak orang-orang yang aneh lah, menyindir-nyindir tentang beliau, karena beliau Ustadz yang kuat ya tentang sunnahnya. Jadi beliau juga agak ketat terhadap hal-hal yang sedikit diperdebatkan mungkin. Jadi ada perdebatan sedikit beliau langsung ambil yang benar-benar mendekati sunnah dan lain-lain gitu. Dan karena orang-orang Indonesia juga masih belum banyak yang sepaham, jadi akhirnya banyak celaan, pertentangan yang dilihat di medsos, dan terlihatlah di postingan ustadz-ustadz dan lain sebagainya lah. Dan itu tidak mengenakan hati. Sedih, jadi sedihnya di situ. Kita sedih melihat kondisi umat yang aneh lah, kondisi umat yang tidak baik-baik saja gitu. Jadi kita sedih sana, kenapa orang-orang tuh ya mempertanyakan kenapa orang-orang seperti itu gitu. Nah, pulangnya mau maghrib, jadi pulang ke rumah tuh cuman sebentar, naruh tas, balik ke masjid. Di masjid ada kajian oleh Ustadz Novianri tentang tauhid, dan kebetulan waktu itu juga akhirnya tergerak ikut ya, karena ya udah mungkin sekalian bajunya masih baju luar dan tidak ada apa-apa di rumah, maksudnya tidak ada yang dilakukan, ya udahlah duduk aja di sini. Beliau bahas tentang tauhid, tentang apa beliau bahas kemarin ya, tentang tingkatan-tingkatan, lupa deh, ibadah atau perilaku kita lah pokoknya. Jadi tingkatannya harus mungkin lupa beramal soleh, terus menjauhi bid'ah dan lain-lain.
ditutup dengan tadi Ustadz Yazid mengingatkan kembali tentang Ustadz Yazid meninggal, dan beliau mengeluarkan semua kebaikan-kebaikan Ustadz Yazid lah, diceritakan Ustadz Yazid menulis banyak buku, dan kita juga harus memikirkan tentang murid-muridnya, karena ilmu-ilmu beliau itu pasti turun ke murid-muridnya. Kita harus memuliakan murid-muridnya, harus bertakziah ke murid-muridnya. Kalau tidak di sini, tapi hormatilah murid-muridnya, karena ilmu-ilmu beliau itu pasti tidak jauh turunnya, pasti ke murid-muridnya. Jadi yang tahu tentang beliau pasti murid-muridnya. Beliau mengingatkan tentang itu. Kemudian juga beliau mengingatkan tentang Ustadz Yazid itu pernah datang ke Pontianak itu 2 kali, 2 kali kah kalau salah, tapi yang saya ingat tuh 2000, beliau bilang 2007 kah kalau nggak salah. Jadi 2007 beliau datang atau 2009 gitu, saya lupa. Beliau Ustadz Yazid itu pernah berkata kalau datang ke Mujahidin, jadi ke Mujahidin ngomong kalau ini masjidnya besar dan pasti sangat amat bermanfaat jika digunakan sebagai dakwah. Jadi manfaatinlah masjid sebesar ini, masjid yang bagus ini, manfaatin. Kemudian beliau juga pernah ceramah, dan beliau tuh tidak mau sama sekali menerima uang, tidak mau sama sekali menerima uang. Pernah beliau dikasih jeruk kayak sedus gitu, Ustaz cerita tuh, sedus sekarung, saya lupa. Beliau bertanya itu apa, itu apa, jeruk Ustaz. Kalau sampai saya melihat ada amplop di dalamnya atau ada uang, saya tidak mau lagi datang ke sini gitu. Sebegitunya gitu beliau dakwah lillah karena Allah, tidak mau menerima uang sedikit pun, tidak mau menerima uang sepeser pun sama sekali. Jadi itu contoh yang baik ya buat kita yang masih malas buat berdakwah, yang masih ogah-ogahan untuk menyampaikan kebaikan. Ulama-ulama kita itu sangat luar biasa effortnya buat menyampaikan kebaikan gitu. Yang tadi saya cerita hari Selasa ke Ismu Yahya itu seringlah mencari cara agar dakwahnya sampai ke anak muda, juga sering untuk mencari jalan dakwah, fokus mendidik santri-santri di sana untuk menjadi para pengajar Al-Quran, penghafal Al-Quran, yang untuk disebar, fokus mendidik, bahkan mengundang-undang ya artis-artis skena dakwah lah, diundang buat ya agar anak-anak muda itu datang. Jadi banyak effortnya. Teman-teman di Mujahidin juga bisa mungkin bergerak dengan dakwahnya sendiri, teman-teman di LDK, teman-teman di organisasi-organisasi lain. Ini sebagai tamparan lah buat kita bahwa umat Islam tuh masih belum masih belum baik-baik saja gitu. Dan kalau misalnya mau dihubungkan dengan Baitul Maqdis, banyak sekali fatwa ulama, yaitu perkataan ulama dan ustadz-ustadz bilang kalau mau melihat kondisi umat sekarang, lihatlah Baitul Maqdis terjajah apa terbebaskan atau di tangan kaum muslimin. Kalau misalnya udah terlihat gitu, misal terjajah berarti umat sedang tidak baik-baik saja. Kalau sedang baik-baik saja, salah satu tandanya Baitul Maqdis dan masjid-masjid haram, masjid-masjid suci umat muslim itu terjaga dengan baik. Jadi masih banyak PR kita, masih banyak tugas-tugas kita, masih banyak hal yang harus kita pelajarin, masih banyak orang-orang yang harus kita tegur, masih banyak teman-teman yang harus kita dakwahkan, masih banyak orang-orang yang masih belum mengenal Islam gitu. Tidak jauh-jauh melihat teman-teman kita yang terlihat sedih, yang mungkin kita bisa merasakan kalau ya Allah, solusinya itu adalah Islam, solusinya itu adalah mendekat kepada Allah. Tapi ya dia masih terlihat dengan duniawinya, masih terlihat kok ini tidak selesai-selesai. Misalnya ada SG begitulah, ini masalah terus berdatangan. Ya
Itu tugas kita. Kita telah merasakan Islam, kita telah merasakan indahnya iman. Kasih tahu ke mereka kalau ini loh Islam dan iman yang sebenarnya. Ini loh panduan hidup kita. Ini loh yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Baru mulai step up ke hal-hal lain. Ya banyak sekali lah pelajaran yang kita dapatkan. Dan setelah pulang juga dari kajian tuh melihat semakin marak ya orang-orang tuh aneh-aneh komentarnya. Saya juga akhirnya speak up di media sosial, di IG, ngomong kalau ya tadi ya tentang masalah umat yang tidak baik-baik saja, dan adalah sebuah bencana. Rasul tuh pernah ngomong kalau adalah sebuah bencana kalau ulama-ulama itu meninggal. Lupa hadis izeknya apa, tapi Rasul tuh ngomong kalau ya ilmu itu ada pada ulama. Misal kita pengen menafsirkan secara bebas ya, saya juga nggak tahu. Saya mikir ilmu tuh ada pada ulama gitu. Jadi kita bertanya, tempat kita mendapatkan ilmu. Dan siapa tahu ada yang belum tersampaikan oleh ulama tersebut, yang itu sebenarnya penting untuk kita. Dan mungkin kitanya juga tidak bertanya kepada beliau gitu, dan mungkin belum sempat beliau tulis, atau belum sempat beliau sampaikan, atau ada insight-insight baru yang beliau beri, atau ada pemikiran baru, atau ada apa lagi lah, hal-hal yang beliau mungkin baru terpikirkan kemarin. Tiba-tiba beliau meninggal ya. Firasat-firasat ulama, firasat-firasat orang-orang soleh itu kan merupakan firasat-firasat yang kemungkinan besar benar gitu. Yang bertanya kepada ustadz dan lain-lain. Dan kalau ulama yang udah meninggal, ya ilmu-ilmu itu akan tertahan. Dan yang rugi itu kita, bukan beliau. Beliau tugasnya mungkin sudah selesai. Bukan mungkin ya, memang sudah selesai. Allah wafatkan, berarti beliau sudah, rezekinya sudah selesai, tugasnya sudah selesai. Ya tugas kita sekarang untuk mengingatkan untuk berdakwah kepada teman-teman kita yang lain. Ya itulah tentang Ustadz Yazid. Semoga Allah merahmati beliau, Allah lapangkan kuburnya, Allah tempatkan di sisi Allah yang terbaik. Dan semoga Allah juga menjaga kita ya, orang-orang yang ditinggalkan. Semoga Allah menjaga umat muslim, umat Islam kembali mempersatukan dan kembali ke jalan yang benar sesuai sunnah. Ya mungkin udah sampai situ aja untuk hari itu. Oh juga ini karena puasa ya, jadi bungkus kopi, dan kopi malam itu melakukan tugasnya dengan baik. Jadi sangat menjaga membantu produktivitas malam itulah. Enak sekali rasanya kopi malam itu. Jumat paginya Dila sempro seminar proposal. Gejala aknotogaris dengan alat ukur pemeriksaan fisik, skala ukurnya ordinal. Metode pengumpulan data yang didapatkan berupa data primer dan data sekunder, di mana sembari saya skripsi juga melanjutkan, juga membantu notulensi beliau. Jadi setiap seminar tuh bakal ada notulensi, bakal ada mencatat apa-apa yang dokter dan dosen-dosen lain minta, penguji dan pembimbing minta, jadi tulis. Nah saya bantu notulensi. Siangnya sholat Jumat, kemudian setelah sholat Jumat, karena itu mepet ya dengan sholat Jumat, jadi itu ada sesi penilaian. Jadi sesi penilaian tuh kita keluar. Nah pas saya keluar itu langsung sekalian pamit buat mau sholat Jumat dulu. Jadi jam 11 pamit, sholat, balik lagi buat foto dengan bareng teman-teman. Kemudian juga pas balik tuh ada teman-teman dari
divisi nggak sih, bidang organisasi di kedokteran di IMKU, di Ikatan Mahasiswa IMKU, di bidang Pengmas, di bidang pengabdian kepada masyarakat. Jadi teman-teman di Pengmas tuh ada mau melakukan prokja, yaitu bakti sosial gitulah, panti asuhan ya. Jadi teman-teman angkatan juga ada beberapa yang ngumpul, yang ngobrol lah, sekalian menunggu teman-teman Pengmas itu ngumpul. Saya dapat es doger 2 dikasih oleh Intan dan Sinta. Terima kasih Intan dan Sinta. Udah pulang setelah bantu Dila ya, kemas-kemas lah. Pulang sorenya ya dapat kabar gembira kalau aku dikirimin uang sedikit. Dia tidak sedikit ngomong sedikit nggak tahu ngomongnya ya. Dikirimin oleh Kak Mila, kakak sepupu, ngirimin uang lah untuk jajan semesteran. Alhamdulillah, terima kasih Kak Mila, semoga bermanfaat. Nah, karena waktu itu saya mikirnya aduh kok Kak Mila sering ngirim ya udah malamnya saya beliin baju. Jadi minta Bang Hilmi, saya telepon saya chat beliau, Bang, beli gamis tuh murah di mana ya. Nah, jadi biar ini salah satu tips juga buat teman-teman kalau misalnya diberi sesuatu atau apa tuh ya, sebisa mungkin buat pemberian itu berpahala buat si pemberinya, karena kita nggak bisa balas kan. Jadi kita balas dengan sesuatu yang insya Allah bermanfaat di akhirat. Saya mikir daripada buat habis terkikis buat ke hal-hal yang tidak tahu, mungkin buat apalah, buat nongkrong atau buat apa, beliin baju satu buat sholat, satu bisa buat sholat, bisa buat ke kampus juga. Jadi satu gamis, satu baju buat ya baju kayak kemeja gitulah. Jadi udah malamnya pergi beli sama Bang Hilmi ya, minta kawankan lah karena beliau kayaknya lebih tahu. Jadi ya udah deh, dibawa ke tempat biasa beliau dari store. Nggak pakai lama ya, milih tek udah, terus malah jalan malamnya muter-muter lihat baju plus keramaian lagi tuh ke mall jadul. Ini ngapain ini? Jam 9, jam setengah 10 kah, jam 9, jam segitulah Keramayana ya. Niatnya tuh pengen nyari ini sih, baju-baju oversize buat di custom lah, buat event buat event atau buat sehari-hari. Tapi tidak ketemu, tapi tidak apa-apa lah, jalan-jalan menyenangkan sekali malam itu, hari itu juga, dan seminggu itu. Jadi itulah seminggu sebelum masuk kembali di hari Senin. Mungkin video ke depan saya akan bahas, tidak banyak mungkin yang ingin bahas ya teman-teman ya untuk hari minggu ke depannya, karena saya ngedrop. Jadi ya lihat nantilah, mungkin video tidak sepanjang ini untuk yang nanti ya, minggu depan. Tapi tidak tahu, mungkin ada yang ingin saya bahas, ada insight baru, kemungkinan ya, tidak tahu. Mungkin sekian Pekanli untuk pekan ini. Saya tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.